Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Tak lupa, salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Di sini, kami kelompok 11 akan mempresentasikan tentang bersyukur di era pandemi COVID-19. Kami kelompok 11 beranggotakan Diva Amevia Mahendradani dari Teknik Geomatika dan Fauzan Iqbal Harudiansyah dari Teknik Geomatika. Berikut adalah kerangka dari presentasi kami. Kata syukur dan yang seakar dengannya disebutkan sebanyak 75 kali dalam Al-Quran. Akan tetapi, Al-Quran juga menyebutkan sejumlah yang sama untuk kata bala atau musibah. Sebagian mufasir mengatakan bahwa hal ini mengindikasikan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan bahwa adanya musibah itu karena kurangnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian. Secara bahasa, syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Atau dalam bahasa Indonesia, bersyukur artinya berterima kasih. Sedangkan istilah syukur dalam agama adalah sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim, syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. 2 dalil. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh manusia untuk bersyukur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzkuruni adzkurkum washkuru li wala takfurun, yang artinya, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Lalu ada ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik dan yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Lalu ada hakikat bersyukur. Rasa syukur yang hakikatnya dibangun di atas 5 fondasi utama, yaitu yang pertama, merendah orang yang bersyukur di hadapan yang dia syukuri, yaitu Allah. 2. Kecintaan terhadap sang pemberi nikmat, yaitu Allah. 3. Mengakui seluruh kenikmatan yang dia berikan. 4. Senantiasa memujinya atas segala nikmat tersebut. 5. Tidak menggunakan nikmat tersebut untuk sesuatu yang dibenci oleh Allah. Lalu yang keempat ada cara bersyukur. Cara bersyukur yang pertama yaitu syukur dengan hati. Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang kita peroleh baik besar kecil, banyak maupun sedikit, semata-mata karena anugerah dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati dapat mengantarkan seseorang untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu keberatan. Cara syukur yang kedua yaitu syukur dengan lisan. Ketika hati sudah yakin bahwa segala nikmat yang diperoleh bersumber dari Allah, maka kita wajib mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah mengandung arti bahwa yang paling berhak menerima pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita harus mengembalikan segala pujian kepada Allah. Cara syukur yang ketiga yaitu syukur dengan perbuatan. Syukur dalam perbuatan mengandung arti bahwa segala nikmat dan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harus dipergunakan di jalan yang diridhoinya. Misalnya untuk beribadah kepada Allah, membantu orang dalam kesulitan, dan perbuatan baik lainnya.
Syukur yang keempat yaitu menjaga nikmat dari kerusakan. Ketika kita sudah mendapat nikmat dan karunia, usahakan untuk menjaga nikmat itu dari kerusakan. Misalkan ketika kita dianugerahi nikmat sehat, kewajiban kita adalah menjaga tubuh untuk tetap sehat agar terhindar dari penyakit. Demikian pula dengan nikmat iman dan Islam. Kita wajib menjaganya dari kepunahan yang disebabkan pengingkaran dalam lemahnya iman. Nilai bersyukur. Beberapa nilai bersyukur dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika kita bersyukur, sebenarnya kita sedang memberikan nikmat bagi diri kita sendiri. Yang kedua, ketika kita bersyukur, sebenarnya kita sedang bersiap menerima tambahan nikmat Allah. Yang ketiga, ketika kita bersyukur, sebenarnya kita sedang membentengi diri dari siksa Allah. Dan yang keempat, ketika kita bersyukur, maka kita akan selalu merasa tentram. 6. Bersyukur di era pandemi. Pada hakikatnya, musibah adalah nikmat dari Allah kepada hambanya. Seperti kata Syekhul Islam Ibnul Taimiyah menyatakan bahwa datangnya musibah-musibah itu adalah nikmat, karena ia menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa. Musibah itu sendiri dijadikan oleh Allah sebagai sebab penghapus dosa dan kesalahan. Bahkan ini termasuk nikmat yang paling agung. Maka seluruh musibah pada hakikatnya merupakan rahmat dan nikmat bagi keseluruhan makhluk. Kecuali apabila musibah itu menyebabkan orang yang tertimpa musibah menjadi terjerumus dalam kemaksiatan yang lebih besar daripada maksiat yang dilakukannya sebelum tertimpa. Jika kita hitung, musibah yang melanda di dunia itu tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan kepada makhluknya. Terkait hal itu, syukur adalah hal yang wajib untuk dilakukan terlebih di masa pandemi ini. Seperti bersyukur atas umur yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur masih diberi nikmat sehat walaupun di masa pandemi seperti ini. Banyak hal yang muncul atau bahkan meningkat seperti iklim solidaritas, masyarakat yang terus tumbuh, penggunaan teknologi yang semakin masif, dan lain-lain. Banyak kalangan yang memiliki kepedulian sosial yang memikul beban dengan menyalurkan bantuan sosial. Selain itu, dengan adanya pandemi seperti ini, kita jadi lebih mengenal teknologi untuk memudahkan kehidupan kita seperti media video konferensi untuk rapat ataupun kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, manfaat bersyukur. Manfaat bersyukur adalah 1. Ditambahkan nikmat, kedua, diampuni dosa-dosanya, ketiga, bersyukur adalah hal utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, dilipat gandakan pahalanya, yang kelima, dihindarkan dari cobaan, yang keenam, meningkatkan iman, yang ketujuh, membuat hati tenang, yang kedelapan, menimbulkan rasa bahagia, yang kesembilan, hidup jadi lebih berkah, dan yang ke-10 terhindar dari penyakit. Doa untuk senantiasa selalu bersyukur ada dalam surat An-Naml ayat 19 yang memiliki arti, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh. Kesimpulan, jadi bersyukur wajib dilakukan kapan saja dan di mana dalam keadaan senang maupun susah. Allah menurunkan ujian bagi hamba-hambanya untuk melihat apakah mereka bisa bersyukur atau malah kufur. Ujian di sini bisa berupa musibah maupun karunia. Apalagi saat ini kita dalam masa pandemi COVID-19. Kita harus lebih sering bersyukur kepada Allah karena kita masih diberi kesehatan, masih bisa bernafas dengan baik, serta masih diberi umur oleh Allah agar masih bisa lebih banyak beribadah kepadanya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kelompok 11. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.